Maryam dan Cinta memasuki ruangan casting. Cinta langsung ke depan panggung sedang Maryam hanya dikasih izin menonton dari tempat duduk. Hanya sedikit sekali orang yang duduk di kursi penonton. Bisa dihitung dengan jari. Dalam ruangan itu lebih banyak kru dan beberapa juri penilai, di antaranya adalah sutradara. Ada 3 orang yang duduk di meja juri. Perkenalkan, nama saya Cinta. Cinta mulai memperkenalkan diri di depan. Suaranya kedengaran agak gugup. Maryam menguap. Entah kenapa ia merasa tidak tertarik berada di dalam sini. Pengap, dan semua orangnya terlalu tegang. Bukan dia banget. Karena Cinta sedang sibuk di depan sana dan dari tempatnya menonton ia tidak terlihat karena gelap. Maryam pun memilih keluar. Di luar lebih ramai. Cukup banyak orang yang menunggu antrian sampai nama mereka dipanggil. Dan terdapat 2 orang dekat Maryam yang tengah berbincang-bincang. Di mata Maryam mereka sama-sama percaya diri. Suara mereka bisa kedengaran sampai di telinganya. Mungkin karena jarak Maryam dekat dari mereka dan suara mereka waktu bicara cukup kencang. Ngomong-ngomong, kakak casting jadi apa? Anak SMP. Anak SMP? Emang umur kakak berapa? 29. Tapi semua orang bilang aku masih kelihatan anak SMP. Baby face banget deh pokoknya. Menurut kamu begitu juga kan? Gaya bicara laki-laki itu sangat percaya diri. Si cowok remaja mengusap-usap dagunya sembari menatap laki-laki percaya diri di depannya. Pepefet. Sedang Maryam malah tertawa. Ia tidak bisa menahan tawa karena merasa lucu dengan perkataan pria di depannya. Matanya turun naik menatapi penampilan laki-laki itu. Mereka menatapnya heran. Kenapa kakak tertawa? Tanya si cowok remaja. Lucu aja. Dia itu kelihatan lebih tua dari umurnya. Udah kayak omong di mataku. Tapi masih pede banget bilang baby face. Malah bilangnya masih cocok jadi anak SMP lagi. Hahaha. Maryam terus enggak sampai perutnya sakit. Ia tidak lihat wajah laki-laki di depannya sudah memerah seperti tomat karena marah. Lo bilang apa? Gue kayak omong? Jangan sembarangan ngomong ya Elo. Lah, bener kok. Muka kamu itu boros. Kayak omong. Kalau mau ikutan casting, milih yang cocok sama umur aja lah. Malu sama anak SMP. Pekerjaan mereka dirampas sama orang tua. Ujar Maryam belak-belakan. Beberapa orang di dekat situ ikut tertawa. Jelaslah laki-laki di hadapan Maryam jadi malu dan tersinggung. Lo nantangin gue? Sentaknya marah, lalu berkacak pinggang. Iya, kenapa? Situ emosi. Orang bener kok. Ingat umur tahu, weli. Maryam memeletkan lidah. Ketika ia melihat laki-laki itu menaikkan lengan baju, seperti orang yang siap-siap mau memukulnya, gadis itu langsung mengambil ancang-ancang dan berlari secepat kilat. Heh, jangan lari lo. Suara itu masih terdengar jelas. Maryam terus berlari sampai ia tidak melihat apapun di depannya dan malah menubruk sesuatu. Maryam terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Ia meringis kesakitan. Aduh, pantatku. Ringisnya sembari mengelus-elus bagian yang dirasa sakit. Sepertinya dia nabrak orang tapi orang yang ditabrak badannya sangat kuat hingga dirinya yang terlempar. Sesaat kemudian ia melihat ada sebuah tangan yang terulur ke arahnya. Maryam mendonggak. Tatapannya bertemu dengan mata indah si laki-laki tampan yang sedikit membungkuk padanya. Tampan sekali. Tak ada senyum. Tapi kayaknya tidak secuek dan sedingin Gara. Walau Maryam bisa merasa laki-laki ini memiliki aura-aura dingin. Tampan sekali memang.
Namun Maryam bukanlah tipe perempuan mata keranjang yang dengan cepat bisa berpindah ke lain hati kalau lihat laki-laki tampan. Setampan dan semenarik apapun laki-laki yang sering ia temui, baginya hanya Garra yang akan membuatnya bahagia. Catat, cuma Garra seorang yang akan ia kejar sampai dapat. Tapi tunggu. Maryam mengernyitkan mata. Sepertinya ia pernah lihat laki-laki ini. Sampai kapan kau akan duduk di situ? Suara laki-laki itu terdengar amat maskulin. Maryam tersenyum kaku lalu menerima uluran tangan milik lelaki tersebut. Kalau mampu berdiri sendiri sih dia tidak akan menerima bantuan. Sayangnya tidak bisa. Maryam terus menatap laki-laki itu, mencoba mengingat-ingat di mana pernah melihatnya. Ah benar. Kita bertemu semalam kan? Aku datang ke pestamu. Kau si aktor terkenal seniornya Cinta yang namanya Langit itu. Seru Maryam begitu ingat. Bibit langit membentuk bulan sabit. Ia menatap Maryam. Ia ingat jelas wajah itu karena memberinya kesan yang cukup dalam ketika pertama kali melihatnya. Gadis itu adalah satu-satunya perempuan yang dia dapati biasa saja ketika melihatnya. Tak ada ketertarikan sedikit pun dan cenderung cuek. Mengingat kejadian semalam, Langit merasa pembawaan gadis ini menarik. Kalau tidak, ia tidak mungkin mengingatnya. Terlalu banyak artis cantik yang pernah menjadi lawan mainnya dalam film, drama, video klip, iklan dan lain-lain. Kalau mau, Langit bisa mengingat wajah mereka saja. Tapi malah gadis ini yang terus dia ingat. Aneh. Kenalkan, aku Langit. Kata pria itu kembali mengulurkan tangan ke Maryam. Nama kamu siapa? Maryam belum membalas uluran tangan Langit. Mereka berada di lokasi yang agak sepi jadi tidak ada kru, dan orang-orang lainnya yang melihat interaksi mereka. Kebetulan aku Bumi. Sahut Maryam berbohong. Lagi pula setelah ini mereka tidak akan bertemu lagi. Ngapain bilang nama asli? Bumi. Ulang Langit. Maryam mengangguk kuat. Maryam. Lalu panggilan tersebut sukses membuat Maryam mendesis kesal. Ia melirik Cinta yang sedang melangkah mendekati mereka. Duh, tuh perempuan muncul di waktu yang sangat tidak tepat. Kok kamu udah keluar? Aku cari-cari juga. Ceteluk Cinta. Ketika menyadari yang berdiri di depan Maryam adalah Langit, gadis itu heran seketika. Langit. Halo Lang. Cinta menyapa malu-malu. Canggung juga pas berhadapan langsung begini. Sang aktor tersenyum tipis. Tangannya setengah terangkat menyapa Cinta. Mereka tidak dekat. Ia tahu Cinta karena salah satu teman dekatnya yang sekampus sama dia suka dengan gadis itu. Langit membantu biar Cinta bisa ikut casting pun karena temannya yang memaksa. Pandangan Langit beralih ke Maryam lagi. Gadis itu langsung pura-pura menatap ke arah lain. Langit tertawa dalam hati. Dasar penipu, iblis kecil. Kok kalian bersama? Tanya Cinta kemudian. Nggak sengaja tabrakan. Urusan kamu udah selesai kan? Ayo pergi. Maryam menarik tangan Cinta. Ia sudah sangat malu sama Langit. Pria itu pasti sudah mencap dia seorang penipu. Duh, malu sekali. Gara-gara Cinta sih. Sabar sebentar, kenapa sih? Cinta melepaskan tangan Maryam dan menatap Langit lagi. Oh Lang, makasih banget ya udah bantu aku bisa ikutan casting. Ucapnya. Bukan apa-apa. Itu masalah kecil. Bagaimana? Semuanya lancar kan? Balas Langit. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Kata Cinta lagi. Kedua gadis itu lalu pergi dari situ.
meninggalkan langit sendirian yang terus menatap punggung Maryam. Laki-laki itu tertawa kecil. Aku mengingatmu, Maryam. Sampai di rumah, Maryam ngecek HP-nya lagi. Kalau ada balasan dari Gara. Tidak ada. Ia membanting dirinya ke sofa. Istirahat sebentar, sebelum siap-siap datang ke reunian sekolah. Cinta sudah janji akan menemaninya. Bi Indi, gadis itu memanggil nama salah satu pembantu di rumahnya. Seorang perempuan tua kira-kira berumur 50-an keluar. Iya non. Mama kemana? Dia bertanya. Biasanya jam segini mamanya selalu duduk di ruangan itu sambil membaca atau bikin kerajinan apa saja. Nyonya Mia lagi pergi arisan non. Jawab Bi Indi. Mendengar itu mata Maryam langsung berbinar-binar. Senang. Iya dong. Ia menatap Bi Indi lagi. Bibi punya duit nggak? Aku pinjam dulu. Bibi tahu kan semua kartuku lagi disita sama mama. 3 hari lagi aku ganti. Katanya. Ada non Mari butuh berapa? Bibi adanya berapa? 200.000. Sedikit sekali. 200.000 buat seorang Maryam sih hanya uang permen. Tapi nggak apa-apa deh. Daripada nggak ada sama sekali. Semua uang Bibi cuman segitu? Ia bertanya dulu. Takutnya kalau dia ambil semua, Bi Indi sudah kehabisan uang. Iya non. Kan Bibi belum gajian. Pas gajian pun sebagian besarnya langsung Bibi kirim buat sekolah anak-anak. Hening sebentar. Maryam jadi merasa tidak enak mendengar cerita si pembantu. Dia harus bilang ke mama naikin gaji semua pembantu. Biar kalau mereka kirim uang gajian mereka ke sanak saudara, mereka juga masih ada uang simpanan yang cukup. Ya udah, kalau gitu aku pinjam 100.000 aja. Boleh kan Bi? Boleh non, ini. Bi Indi lalu mengeluarkan 1 lembar uang 100.000 dan memberikannya ke Maryam. Makasih Bi. Bibi baik banget deh. Aku ke kamar dulu. Ucap sang majikan muda. Bi Indi hanya senyum-senyum. Sudah lama ia jadi pembantu di rumah ini. Maryam sudah ia anggap kayak anak sendiri. Dan dia senang bekerja sama keluarga ini karena semuanya baik-baik. Cuman Dian doang, perempuan yang pernah tinggal di rumah ini, bukan anak kandung yang sering memperlakukan pembantu dengan kasar. Syukur wanita itu sudah tidak ada. Sudah di penjara. Jahat sih makanya. Sekitar 1 jam kemudian, Maryam sudah siap. Ia hanya mengenakan pakaian kasual. Jeans kulot dongker. Atasan t-shirt warna putih dipadukan dengan jaket jeans crop warna senada dengan atasannya. Maryam menyuruh sopir mengantarnya ke rumah Cinta. Dari rumah Cinta barulah mereka ke lokasi reuni. Jadi restoran ini milik teman kamu? Tanya Cinta begitu mobil yang ia kendarai berhenti di sebuah restoran mewah. Iya. Ini restoran kakak kelasku, mantan ketua OSIS. Memangnya kenapa? Enggak, tanya doang. Enggak apa-apa gaya kita berdua santai begini. Cinta merasa tidak yakin. Enggak apa-apa Cin, lagian sedikit orang doang. Cuman kayak ngumpul-ngumpul gitu kata mantan teman sekelas aku. Ayo masuk. Maryam turun usai Cinta memarkir mobil di parkiran. Ketika mereka memasuki ruangan khusus yang diarahkan pelayan, ada cukup banyak orang di dalam sana. Sekitar 20-an. Memang tidak banyak untuk sekelas reuni SMA terkenal. Menurut Cinta malah kelihatan kayak pergumpulan geng. Mereka semua duduk mengelilingi meja bulat besar dan ada banyak minuman beralkohol di atasnya. Kamu yakin? Ini acara reunian bukan pesta miras? Bisik Cinta. Dia jadi merasa geli.
Maryam juga. Tapi kan tidak mungkin teman sekelasnya bohong. Hai, Maryam. Seru seorang perempuan di antara orang-orang itu. Kamu sudah datang? Ayo sini gabung. Kayaknya Maryam sudah salah. Ia melihat orang-orang yang kebanyakan dia kenal itu tampak berbeda. Banyak dari mereka yang sudah mabuk. Bau alkohol dan rokok begitu menyengat. Maryam memang suka keluyuran, tapi pergaulannya tidak parah begini. Ia bahkan jarang sekali menyentuh alkohol. Dia memang barbar, tapi bukan yang tipe minum-minum dan ngerokok yang dia tahu cuma merusak otak dan tubuh. Apa izin pulang aja? Kamu juga jadi pengen pulang karena ngerasa ini bukan tempat kita? Maryam berbisik di telinga Cinta. Gadis itu mengangguk. Tapi begitu keduanya hendak berbalik, tangan kekar seorang laki-laki besar menahan Maryam. Eits, mau kemana? Masa baru sampai langsung pergi? Ayo duduk dulu, minum dikit. Kata pria itu setengah mabuk. Ia menarik Maryam duduk di kursi bagian tengah yang kosong. Sedang Cinta hanya dibiarkan berdiri. Mereka tidak kenal perempuan itu jadi tidak menghiraukan keberadaannya. Cinta bergerak gelisah. Ia lihat Maryam berusaha mau berdiri dari tempatnya tapi teman perempuannya yang memiliki tindikan di hidung menahannya dan malah memaksanya menelan segelas air yang Cinta tahu isinya pasti alkohol. Nah gitu, dikit doang. Kita kan lagi pesta. Masa kamu mau pergi begitu aja? Nggak asyik. Seru cewek di sebelah Maryam sambil tertawa-tawa khas orang mabuk. Sekali lagi ia memaksa Maryam minum. Gadis itu sampai terbatuk-batuk. Aduh, bagaimana ini? Gumam Cinta makin gelisah. Ia tidak bisa meninggalkan Maryam sendiri. Ia harus cari ide. Jangan paksa aku lagi. Teriakan keras Maryam membuat ruangan hening. Gadis itu berdiri. Memangnya kalian gak tahu apa aku gak suka bergaul yang aneh-aneh begini? Kenapa ajak aku ke sini kalau cuman mau ngerusak orang? Merokok, minum-minum. Apa kalian juga make obat? Hah? Kalian tahu itu bisa merusak hidup kalian kan? Masa depan kalian bisa hancur. Gimana sih? Tampaknya Maryam mabuk. Tapi yang anehnya, semua orang dalam ruangan hanya diam. Tidak ada yang membalas perkataannya atau merasa tersinggung. Dengar, kalau kalian mau minum-minum silahkan. Tapi jangan ajak-ajak aku. Aku dan alkohol tidak cocok, apalagi rokok. Kami musuh bebuyutan. Mata Maryam kadang menutup kadang terbuka. Menurut Cinta gadis itu sudah mabuk berat. Puff. Beberapa temannya yang duduk tertawa. Kenapa tertawa? Ah, aku mau pulang saja. Jangan halangi aku, bye. Setelah berkata begitu, Maryam berjalan meninggalkan teman-temannya. Ia berjalan linglung. Cinta cepat-cepat menahannya, membantunya berjalan agar tidak mabuk. Ya ampun, percuma sekali mereka datang ke sini. Untung Maryam pintar bisa melawan mereka. Cinta pikir tadi, gadis itu tidak berdaya. Ternyata dia berhasil membuat orang-orang itu tidak bisa memaksanya lagi. SSRRT. SSRRT. HP kamu bunyi, kata Cinta. Ia sedikit kesusahan membantu Maryam jalan. Mereka berhenti sebentar dan merogoh ponsel dari sakunya. Saat melihat siapa yang menelpon, senyuman lebar langsung terpampang di wajahnya. Ia cepat-cepat mengangkat. Geraa. Honiyi. Serunya kuat. Kamu di mana? Tanya suara di seberang. Aku di mana ya? Selanjutnya gadis itu mulai bicara tidak jelas. Kau mabuk? Maryam, jawab aku. Karena Maryam semakin nelantur,
Cinta mengambil alih bicara dengan si penelpon. Halo, aku temannya Mariam. Dia mabuk berat abis dari reunian. Jangan khawatir, sekarang kami sudah mau. Di mana tempatnya? Apa? Aku tanya di mana kalian sekarang? Restoran Fortune sebelah barat. Jangan kemana-mana, tunggu aku di sana. Lalu telepon terputus.